Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Asatpedia. Channel ini selalu hadir buat ngasih info menarik, edukatif, dan bermanfaat tentang kesehatan, gaya hidup, dan fakta-fakta unik. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba merasa nyeri di pinggang atau rasa kesemutan di tangan dan kaki yang nggak kunjung hilang? Bisa jadi itu tanda dari syaraf kejepit. Masalahnya, banyak orang mengira syaraf kejepit hanya bisa diatasi dengan obat atau bahkan operasi. Padahal, ada cara alami yang bisa membantu meringankan rasa sakitnya. Salah satunya adalah dengan mengatur pola makan, khususnya memilih sayuran dan buah yang tepat. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tuntas sayuran dan buah apa saja yang bisa membantu meredakan syaraf kejepit, kenapa makanan ini bermanfaat, dan gimana cara mengonsumsinya biar hasilnya lebih maksimal. Jadi, kalau kamu sering merasa nyeri, kebas, atau pegel-pegel karena syaraf kejepit, jangan skip video ini ya, karena bisa jadi jawabannya ada di sini. Oh ya, sebelum kita mulai, kalau kamu suka konten edukasi sehat kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan tips kesehatan terbaru dari channel ini. Oke? Kita mulai masuk ke inti pembahasan. Aku akan bahas satu persatu sayuran dan buah, lengkap dengan penjelasan manfaatnya, cara kerjanya di tubuh, sampai cara praktis mengonsumsinya. 1. Bayam. Manfaat bayam untuk saraf kejepit. Bayam bukan cuma sayuran hijau biasa. Di dalamnya terkandung magnesium, vitamin B kompleks, zat besi, antioksidan, dan serat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan saraf. Magnesium membantu mengendurkan otot yang tegang di sekitar saraf, sehingga bisa mengurangi rasa sakit akibat saraf terjepit. Vitamin B, terutama B6 dan folat, mendukung regenerasi sel saraf dan menjaga fungsi sistem saraf tetap optimal. Zat besi meningkatkan sirkulasi darah, sehingga pasokan oksigen ke saraf lebih lancar. Antioksidan seperti lutein dan beta-karoten melindungi sel saraf dari kerusakan akibat radikal bebas. Cara kerja bayam di tubuh: saat kita mengonsumsi bayam secara rutin, nutrisi di dalamnya bekerja dengan beberapa cara. Mengurangi peradangan, magnesium dan antioksidan menekan peradangan di jaringan sekitar saraf yang terjepit. Membantu relaksasi otot. Magnesium berperan sebagai relaksan alami yang membuat otot lebih lentur dan tidak menekan saraf. Memperbaiki jaringan saraf. Vitamin B6 dan folat mendukung proses perbaikan sel saraf yang rusak. Melancarkan aliran darah. Zat besi dan nitrat alami dalam bayam memperbaiki sirkulasi, sehingga nutrisi dan oksigen bisa cepat sampai ke area saraf yang bermasalah. Cara praktis mengonsumsi bayam. Ada banyak cara mudah menikmati bayam supaya manfaatnya maksimal. Sayur bening. Cara paling sederhana, direbus sebentar dengan bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Smoothie hijau. Campurkan bayam segar dengan buah, pisang, apel, atau nanas agar lebih segar diminum. Tumis cepat. Bayam ditumis dengan bawang putih sebentar saja, jangan terlalu lama, agar vitamin tidak hilang. Campuran salad. Bayam muda bisa dimakan mentah sebagai salad dengan sedikit perasan lemon dan minyak zaitun. Jus bayam plus wortel. Kombinasi kaya vitamin A dan C yang juga baik untuk perbaikan jaringan tubuh. Tips tambahan, jangan memasak bayam terlalu lama karena vitamin B dan C mudah larut dalam air. Cukup sebentar sampai layu, lalu langsung dikonsumsi. 2. Brokoli. Brokoli bukan hanya sekedar sayuran hijau biasa. Ia kaya dengan vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat penting untuk menjaga kesehatan saraf dan otot. Beberapa manfaatnya: vitamin C dan antioksidan bantu lawan radikal bebas yang bisa memperparah peradangan pada saraf. Vitamin K dan kalsium memperkuat tulang dan sendi, sehingga tekanan pada saraf bisa berkurang. Magnesium dan kalium berperan dalam relaksasi otot dan menyeimbangkan impuls saraf. Serat tinggi
mendukung metabolisme, menjaga berat badan ideal, dan mengurangi beban pada tulang belakang. Cara kerja brokoli di tubuh untuk redakan saraf kejepit. Kurangi peradangan. Brokoli mengandung senyawa sulforafen yang terbukti bersifat antiinflamasi. Ini membantu mengurangi pembengkakan di sekitar saraf yang terjepit. Lindungi sel saraf. Antioksidannya melindungi sel saraf dari kerusakan oksidatif. Relaksasi otot. Kandungan magnesium membantu otot lebih rileks, sehingga tekanan berlebih ke saraf bisa berkurang. Perkuat struktur tulang. Nutrisi seperti kalsium, fosfor, dan vitamin K memperkuat tulang serta bantalan sendi, mencegah saraf makin terjepit. Cara praktis mengonsumsi brokoli untuk saraf kejepit. Agar manfaatnya maksimal, brokoli sebaiknya tidak dimasak terlalu lama supaya nutrisinya tidak hilang. Beberapa cara praktis: dikukus sebentar, 3-5 menit, mempertahankan vitamin C dan sulforafen. Dijadikan sup, brokoli bisa dipadukan dengan wortel, bawang putih, atau jahe yang juga antiinflamasi. Ditumis cepat, gunakan minyak zaitun atau sedikit minyak kelapa agar lebih sehat. Smoothie hijau, campur brokoli rebus sebentar dengan apel atau jeruk untuk rasa segar. Dicampur salad. Bersama sayur hijau lain, tambah perasan lemon untuk memperkuat penyerapan zat gizi. 3. Tomat. Kandungan penting dalam tomat. Tomat bukan hanya segar dan enak, tapi juga kaya nutrisi yang bisa mendukung pemulihan saraf kejepit. Beberapa kandungan utamanya: lycopene, antioksidan kuat yang membantu melawan peradangan. Vitamin C, penting untuk memperbaiki jaringan, termasuk jaringan saraf. Vitamin K, menjaga kesehatan tulang dan aliran darah. Penting loh, karena saraf sering tertekan akibat postur tulang. Kalium, membantu relaksasi otot, sehingga mengurangi ketegangan di sekitar saraf. Regenerasi jaringan. Vitamin B kompleks dan folat, mempercepat perbaikan sel saraf yang rusak. Cara kerja tomat di tubuh. Ketika seseorang mengalami saraf kejepit, biasanya ada peradangan dan otot tegang yang menekan saraf. Nah, tomat bekerja dengan cara mengurangi peradangan, kandungan lycopene dan vitamin C, menekan produksi radikal bebas sehingga saraf lebih cepat pulih. Meningkatkan aliran darah. Kalium dalam tomat membantu menjaga sirkulasi tetap lancar, sehingga oksigen dan nutrisi sampai ke jaringan saraf. Relaksasi otot. Kandungan mineralnya membantu otot lebih rileks, tekanan pada saraf pun berkurang. Regenerasi jaringan. Vitamin B kompleks dan folat mempercepat perbaikan sel saraf yang rusak. Cara praktis mengonsumsi tomat untuk saraf kejepit. Supaya manfaatnya optimal, tomat sebaiknya dikonsumsi dengan cara yang tepat. Dimakan langsung, mentah. Misalnya, dijadikan lalapan atau salad. Vitamin C-nya lebih terjaga. Tapi lycopene lebih mudah diserap kalau tomat dimasak. Jadi bikin sup tomat atau saus sehat justru lebih baik ketimbang makan mentah. 4. Pisang. Pisang bukan cuma buah yang murah dan mudah didapat, tapi ternyata punya kandungan gizi yang bisa membantu meringankan gejala saraf kejepit. Kaya kalium atau potasium. Mineral ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan fungsi otot. Kalau otot kaku atau tegang, saraf kejepit bisa terasa lebih sakit. Kalium dari pisang membantu merelaksasi otot, sehingga tekanan ke saraf bisa berkurang. Mengandung vitamin B6. Vitamin ini berbantu sistem saraf bekerja lebih optimal, mendukung pembentukan neurotransmitter atau zat kimia otak, serta mempercepat proses penyembuhan saraf yang teriritasi akibat jepitan. Sumber magnesium alami. Magnesium membantu otot lebih rileks dan mencegah kram. Kalau otot di sekitar saraf kejepit tegang, gejalanya bisa lebih parah. Magnesium dalam pisang bisa membantu menguranginya. Antioksidan dan serat. Kandungan ini mendukung peredaran darah lebih lancar, sehingga jaringan saraf yang terjepit bisa lebih cepat mendapat nutrisi untuk pemulihan. Cara kerja pisang di tubuh untuk saraf kejepit. Ketika seseorang makan pisang, beberapa mekanisme bekerja di tubuh. Kalium membantu impuls saraf lebih stabil. Saraf kejepit sering bikin rasa kesemutan atau nyeri karena sinyal saraf terganggu. Kalium membantu menyeimbangkan arus listrik di dalam sel saraf. Magnesium menenangkan otot di sekitar saraf,
Dengan otot yang lebih rileks, tekanan ke saraf bisa berkurang sehingga rasa nyeri lebih ringan. Vitamin B6 memperbaiki komunikasi antar saraf, ini mempercepat pemulihan jaringan saraf yang sempat teriritasi akibat jepitan. Serat dan antioksidan mendukung sirkulasi darah, aliran darah yang lancar membuat oksigen dan nutrisi lebih cepat sampai ke area saraf yang bermasalah. Cara praktis mengonsumsi pisang untuk bantu redakan saraf kejepit. Pisang mudah dikonsumsi setiap hari. Berikut beberapa cara praktis. Langsung dimakan segar. 1-2 buah sehari sudah cukup untuk tambahan kalium dan magnesium. Dibuat smoothie. Campur pisang dengan susu rendah lemak atau yogurt, bisa ditambah sedikit madu. Cocok untuk sarapan atau cemilan sehat. Pisang rebus atau kukus. Lebih ringan di perut, cocok untuk yang sedang menghindari makanan berminyak. Dicampur oatmeal. Kombinasi pisang dengan oat memberi energi stabil sekaligus mendukung pemulihan saraf. Jangan berlebihan. Cukup 1-2 buah per hari, karena terlalu banyak bisa bikin kadar kalium terlalu tinggi atau hiperkalemia, terutama bagi yang punya masalah ginjal. 5. Jeruk. Saraf kejepit terjadi saat ada tekanan pada saraf, biasanya karena peradangan, otot tegang, atau bantalan tulang atau disk yang menekan saraf. Kondisi ini menimbulkan nyeri, kesemutan, hingga rasa terbakar. Nah, jeruk bisa menjadi salah satu buah yang bermanfaat untuk membantu meringankan keluhan ini, bukan sebagai obat utama, tapi sebagai pendukung alami. Manfaat jeruk untuk saraf kejepit. Kaya vitamin C untuk lawan peradangan. Vitamin C pada jeruk membantu tubuh memproduksi kolagen, yaitu protein penting untuk memperbaiki jaringan otot, tulang rawan, dan saraf. Vitamin C juga bekerja sebagai antioksidan yang menekan peradangan di area saraf yang terjepit, sehingga rasa nyeri bisa lebih cepat mereda. Sumber antioksidan flavonoid. Jeruk mengandung hesperidin dan naringenin, 2 senyawa flavonoid yang mampu mengurangi pembengkakan di jaringan tubuh. Efek antiinflamasi ini membantu menurunkan tekanan pada saraf yang terjepit. Mendukung perbaikan jaringan saraf. Kandungan vitamin B kompleks, walau dalam jumlah kecil, dan asam folat pada jeruk membantu menjaga fungsi saraf tetap optimal. Ini penting karena saat saraf tertekan, tubuh butuh nutrisi yang mendukung regenerasi jaringan saraf. Hidrasi dan elektrolit alami. Jeruk mengandung banyak air dan elektrolit seperti kalium yang membantu mengatur kontraksi otot. Dengan otot lebih rileks, tekanan pada saraf bisa berkurang. Cara kerja jeruk di tubuh. Mengurangi peradangan. Vitamin C plus flavonoid menekan radikal bebas dan pembengkakan. Memperbaiki jaringan. Kolagen hasil sintesis vitamin C memperkuat jaringan di sekitar saraf. Meningkatkan aliran darah. Kalium membantu menjaga keseimbangan cairan dan sirkulasi, sehingga oksigen dan nutrisi lebih cepat sampai ke saraf. Membantu relaksasi otot. Kandungan air dan mineral menjaga otot tetap lentur, mengurangi resiko kaku yang bisa menekan saraf. Cara praktis mengonsumsi jeruk untuk saraf kejepit. Dimakan langsung. Cukup kupas dan makan 1 hingga 2 buah jeruk segar setiap hari. Sebaiknya pilih jeruk manis atau jeruk peras yang segar, bukan olahan dalam kemasan. Dijadikan jus segar. Peras jeruk tanpa tambahan gula berlebihan. Minum di pagi atau siang hari untuk menjaga asupan vitamin C harian. Campuran salad atau smoothie. Potongan jeruk bisa dicampur dengan sayuran hijau atau buah lain yang juga antiinflamasi, seperti pepaya, mangga, atau stroberi. Air infus jeruk. Iris jeruk tipis, masukkan ke dalam air putih, dan minum sepanjang hari. Cara ini membantu hidrasi, sekaligus menambah antioksidan. 6. Blueberry. Blueberry kaya pigmen alami yang memberi warna biru ungu. Senyawa ini membantu melawan radikal bebas yang bisa memperparah peradangan pada saraf kejepit. Antiinflamasi alami. Saraf kejepit biasanya disertai peradangan jaringan sekitar. Blueberry punya efek menekan inflamasi sehingga rasa nyeri dan kaku bisa berkurang. Perbaikan jaringan saraf. Kandungan vitamin C, vitamin K, dan mangan mendukung pembentukan kolagen serta mempercepat pemulihan jaringan saraf dan otot. Melancarkan aliran darah. Blueberry membantu meningkatkan fungsi pembuluh darah kecil, mikrosirkulasi. Ini penting karena saraf yang tertekan sering kekurangan suplai darah, sehingga pemulihan lebih lambat. Cara kerja blueberry di tubuh.
menurunkan stres oksidatif. Radikal bebas berlebih bisa memperburuk kerusakan saraf. Antioksidan dalam blueberry bekerja seperti perisai untuk melindungi sel saraf. Mengurangi peradangan. Antosianin menekan aktivitas enzim proinflamasi sehingga pembengkakan di area saraf kejepit bisa mereda. Meningkatkan neuroplastisitas. Riset menunjukkan blueberry dapat membantu fungsi otak dan saraf melalui peningkatan koneksi antar sel saraf. Ini mendukung pemulihan fungsi saraf yang terjepit. Menyeimbangkan gula darah. Kadar gula darah yang stabil juga membantu mempercepat perbaikan jaringan saraf, terutama bagi penderita diabetes yang lebih rentan neuropati. Cara praktis mengkonsumsi blueberry. Dimakan langsung, cuci bersih lalu konsumsi setengah hingga 1 cangkir atau sekitar 75 hingga 150 gram per hari. Smoothie sehat, campurkan blueberry dengan yogurt, pisang atau sayuran hijau untuk antioksidan ganda. Topping oatmeal atau salad, tambahkan blueberry segar di atas oatmeal atau salad untuk sarapan sehat. Infus water, campur blueberry segar ke dalam air mineral, diamkan 1 hingga 2 jam di kulkas lalu minum. Segar sekaligus menyehatkan. Tips penting, konsumsi secara rutin, bukan sekali 2 kali. Pilih blueberry segar atau beku tanpa tambahan gula. Jangan berlebihan, cukup 1 cangkir sehari. 7. Pepaya. Pepaya mengandung enzim papain dan kimopapain yang berfungsi mengurangi peradangan di jaringan tubuh. Saraf kejepit biasanya disertai dengan bengkak atau peradangan di sekitar saraf, sehingga konsumsi pepaya bisa membantu meredakan rasa nyeri. Sumber antioksidan. Kandungan vitamin C, beta-karoten, dan flavonoid dalam pepaya mampu melawan radikal bebas yang bisa memperburuk kerusakan jaringan saraf. Melancarkan pencernaan. Serat dalam pepaya menjaga pencernaan tetap sehat. Sistem pencernaan yang baik penting agar penyerapan nutrisi, misalnya vitamin B kompleks, magnesium, dan kalsium lebih maksimal. Semua itu dibutuhkan tubuh untuk mendukung fungsi saraf. Kaya vitamin B dan magnesium. Nutrisi ini penting untuk perbaikan dan regenerasi sel saraf, sekaligus membantu relaksasi otot yang sering tegang akibat saraf kejepit. Cara kerja pepaya di tubuh untuk saraf kejepit. Saat dikonsumsi, enzim papain bekerja seperti pemotong protein yang membantu tubuh mencerna makanan lebih cepat sekaligus mengurangi respons inflamasi. Vitamin C dalam pepaya memperkuat jaringan ikat, termasuk bantalan di sekitar saraf, sehingga mengurangi resiko iritasi lebih lanjut. Kandungan kalium dalam pepaya membantu menjaga keseimbangan cairan dan mencegah kram otot yang seringkali memperparah rasa nyeri akibat saraf kejepit. Antioksidan dalam pepaya membantu memperbaiki sel-sel saraf yang mengalami stres oksidatif sehingga proses penyembuhan lebih optimal. Cara praktis mengkonsumsi pepaya untuk bantu redakan saraf kejepit. Dimakan langsung. Konsumsi 1-2 potong sedang pepaya matang setiap hari, misalnya di pagi atau sore hari. Dibuat jus pepaya segar, campur dengan sedikit perasan jeruk nipis agar rasa lebih segar, sekaligus menambah vitamin C. Smoothie pepaya, blender pepaya dengan pisang atau yogurt, baik untuk saraf sekaligus sumber energi sehat. Dicampur dalam salad buah. 8. Apel. Apel dikenal sebagai buah kaya nutrisi yang bisa bantu mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan saraf. Beberapa manfaat utamanya adalah antiinflamasi alami. Apel mengandung quercetin, yaitu antioksidan kuat yang mampu meredakan pembengkakan pada jaringan sekitar saraf. Kaya serat dan vitamin C. Serat membantu melancarkan metabolisme, sedangkan vitamin C berperan mempercepat perbaikan jaringan saraf. Menurunkan kolesterol. Kolesterol tinggi bisa memperburuk peredaran darah, yang akhirnya membuat saraf makin tertekan. Apel bantu menurunkannya. Menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan adalah salah satu pemicu saraf kejepit. Apel rendah kalori dan bikin kenyang lebih lama. Cara kerja apel di tubuh untuk saraf kejepit. Saat saraf terjepit, biasanya ada pembengkakan otot atau jaringan sekitar neurologi yang menekan saraf. Nah, apel bekerja lewat beberapa mekanisme. Quercetin dan polifenol dalam apel menekan produksi senyawa pemicu radang, sehingga pembengkakan di sekitar saraf berkurang.
Vitamin C memperkuat jaringan ikat dan kolagen yang penting untuk mendukung struktur tulang belakang dan bantalan sendi agar tidak mudah menekan saraf. Kandungan air tinggi dalam apel membantu hidrasi tubuh sehingga otot lebih rileks dan tidak mudah tegang. Serat larut atau pektin bantu mengontrol gula darah, sehingga sistem saraf bekerja lebih stabil dan tidak gampang mengalami gangguan. Cara praktis mengkonsumsi apel untuk saraf kejepit. Dimakan langsung. Pilih apel segar, cuci bersih, makan bersama kulitnya, karena quercetin banyak terdapat di kulit. Konsumsi 1-2 buah apel. 9. Alpukat. Saraf kejepit biasanya terjadi karena adanya tekanan pada saraf akibat otot yang menegang, bantalan tulang belakang bergeser, atau peradangan. Nah, alpukat mengandung zat gizi penting yang bisa bantu perbaiki kondisi ini. Vitamin B kompleks, terutama B6, B9 atau folat, dan B12, mendukung fungsi saraf, mempercepat pemulihan jaringan saraf yang tertekan. Kalium dan magnesium membantu relaksasi otot, mengurangi kram dan ketegangan yang bisa memperparah saraf kejepit. Asam lemak sehat, omega 9 dan sedikit omega 3, bersifat anti-inflamasi alami, mengurangi peradangan di sekitar saraf. Vitamin E dan antioksidan bantu melindungi jaringan saraf dari kerusakan akibat stres oksidatif. Cara kerja alpukat di dalam tubuh untuk saraf. Kalau dikonsumsi rutin, alpukat bekerja lewat beberapa mekanisme. Mengurangi inflamasi, lemak sehatnya membantu menurunkan peradangan di jaringan otot dan sendi. Menjaga elastisitas otot dan saraf, kandungan magnesium plus kalium menjaga keseimbangan elektrolit, sehingga saraf tidak mudah tegang. Mempercepat regenerasi saraf, vitamin B6, B9, dan B12 memperbaiki sel saraf yang rusak atau tertekan. Melancarkan aliran darah, lemak sehat plus antioksidan bantu menjaga pembuluh darah tetap sehat, sehingga oksigen dan nutrisi ke jaringan saraf lebih lancar. Cara konsumsi, bisa dimakan langsung, dijadikan jus tanpa gula, atau dicampur salad. Tips tambahan, jahe dan kunyit. Oke, ini memang bukan buah atau sayuran dalam arti lauk, tapi termasuk bahan alami yang sering kita gunakan. Saraf kejepit terjadi ketika saraf tertekan oleh otot yang kaku, tulang belakang yang bergeser, atau jaringan lain di sekitarnya. Akibatnya timbul rasa nyeri, kesemutan, mati rasa, hingga kelemahan otot. Selain fisioterapi atau obat medis, ada juga dukungan alami dari bahan herbal seperti jahe dan kunyit. Manfaat jahe untuk saraf kejepit. Anti-inflamasi alami. Jahe mengandung gingerol yang mampu menekan peradangan pada jaringan di sekitar saraf. Ini membantu meredakan bengkak dan nyeri. Melancarkan sirkulasi darah. Jahe bersifat vasodilator ringan, artinya membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah ke area saraf lebih lancar. Oksigen dan nutrisi lebih cepat sampai. Efek pereda nyeri atau analgesik. Jahe bekerja mirip seperti obat anti nyeri alami, membuat tubuh lebih nyaman saat saraf sedang dalam masa pemulihan. Manfaat kunyit untuk saraf kejepit. Kandungan kurkumin. Kurkumin adalah senyawa aktif dalam kunyit yang punya efek anti-inflamasi kuat. Fungsinya mirip obat anti adang, tetapi lebih alami. Antioksidan tinggi. Kunyit membantu melawan stres oksidatif yang bisa merusak sel saraf. Dengan begitu, jaringan saraf lebih terlindungi. Regenerasi saraf. Beberapa penelitian menyebut kurkumin bisa mendukung neuroregenerasi, yaitu membantu memperbaiki sel saraf yang rusak. Cara kerja jahe dan kunyit di tubuh. Saat dikonsumsi, gingerol, jahe, dan kurkumin, kunyit, akan masuk ke aliran darah. Mereka menekan produksi sitokin proinflamasi, yaitu zat pemicu peradangan. Hasilnya, pembengkakan berkurang, nyeri mereda, saraf punya ruang lebih lega. Sirkulasi darah yang lebih lancar juga mempercepat suplai nutrisi ke area saraf yang terjepit, mempercepat pemulihan. Cara praktis mengkonsumsi jahe dan kunyit. Wedang jahe dan kunyit. Rebus 1 ruas jahe dan 1 ruas kunyit, diparut atau digeprek.
Tambahkan 300 ml air. Rebus 5 hingga 10 menit. Saring, minum hangat. Bisa ditambah madu agar lebih enak. Teman-teman, bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin. Kalau satu kabel listrik kejepit, mesin itu bisa terganggu. Nah, saraf kejepit itu mirip seperti kabel yang ditekan terus-menerus. Tapi, kabar baiknya, dengan makanan yang tepat, kita bisa bantu tubuh memperbaiki diri. Bayam, brokoli, alpukat, pisang, jeruk, tomat, blueberry, pepaya, jahe, kunyit, sampai apel, semua punya peran masing-masing seperti tim penyelamat buat saraf kita. Jadi, mulai sekarang, coba deh isi piring kalian dengan lebih banyak sayur dan buah yang tadi kita bahas. Perlahan-lahan, tubuh kalian akan berterima kasih. Dan ingat, kesehatan itu bukan cuma soal menghilangkan rasa sakit, tapi juga soal merawat diri biar kita bisa terus beraktivitas tanpa terbebani. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke teman atau keluarga yang butuh, dan pastinya subscribe biar kalian gak ketinggalan tips kesehatan lainnya dari channel ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir, sampai ketemu di video berikutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum.